Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi. Di video kali ini saya akan mencoba menghitung berapa sih biaya listrik yang kita bayar setiap bulannya menggunakan watt meter digital yang sudah kita review kemarin. Jadi teman-teman, setiap rumah itu memiliki daya listrik yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Ada yang 450 watt, ada yang 900 watt hingga 1300 watt. Biasanya setiap rumah itu memiliki MCB atau biasa disebut miniatur circuit breaker yang berfungsi untuk membatasi arus listrik dan pengaman dalam instalasi listrik. Jadi jika total pemakaian listrik teman-teman itu melebihi batas daya listrik yang dimiliki rumah teman-teman, maka MCB akan secara otomatis memutus arus listrik dengan alasan keamanan ya teman-teman. Biasanya kita juga mendengar istilah KWH atau biasa disebut kilowatt per hour ya teman-teman ya. Yang artinya itu 1000 watt per jam. Nantinya pemakaian daya listrik di rumah diukur dalam satuan KWH atau 1 KWH sama dengan 1000 watt. Untuk mengetahui berapa pemakaian listrik di rumah, teman-teman perlu mencatat apa saja sih peralatan di rumah yang menggunakan listrik ya teman-teman ya. Contohnya saja di sini TV, lampu, setrika, mesin cuci, kipas angin, kulkas, dispenser, dan mungkin masih banyak lagi ya teman-teman ya. Sebagai contoh di sini saya akan coba menghitung kos pada kipas angin ya teman-teman. Jadi saya tuh mau tahu ya, kipas angin ini berapa sih watt real time-nya dan berapa juga sih biayanya ketika terpakai nonstop selama 1 jam ya teman-teman ya. Nanti kita akan menghitungnya teman-teman. Sebelum kita mulai menghitung biaya listrik yang akan kita bayar dari sebuah perangkat elektronik yang mau kita cek, maka terlebih dahulu kita harus mengisi tarif daftar listrik ya teman-teman ya. Caranya mudah ya teman-teman ya. Bila teman-teman ingin mengetahui tarif daftar listrik di daerah teman-teman, teman-teman bisa cek di tagihan listrik teman-teman di bulan lalu ya teman-teman ya. Contoh saja di sini tagihan listrik saya bulan lalu itu 385.185 rupiah ya teman-teman ya. Itu kita bagi dengan KWH yang terpakai ya teman-teman ya. Di sini KWH yang terpakai itu 295 KWH ya teman-teman ya. Terus kita sama dengan, maka kita akan menemukan hasil tarif daftar listrik yaitu di 1.475 rupiah ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, di sini kan kita mau input biaya TDL di alat ini seharusnya kan 1.475 ya teman-teman ya, atau 1.475. Tetapi berhubung di alat ini titiknya berada di tengah, jadi 14.75 ya teman-teman ya. Maka nanti untuk perhitungannya biar tidak membingungkan, kita kalikan 100 ya teman-teman ya. Jadi contohnya seperti ini, 14.75 itu kita kali 100 ya teman-teman ya. Kita kali 100, maka kita akan menemukan hasilnya di 1.475 ya teman-teman ya. Jadi ini kipas angin yang akan kita cek ya teman-teman ya, cek kosnya ya teman-teman ya. Setelah kita nyalakan selama 1 jam nonstop, kita akan coba menghitung kos yang dihasilkan oleh kipas angin ini ya teman-teman ya. Untuk terlebih dahulu saya ingin mengecek spesifikasinya dulu ya teman-teman ya. Yang mana kipas angin ini spesifikasinya itu dia 220 volt ya teman-teman ya, 50 Hz, dan watt
wattnya itu 55 watt ya teman-teman ya. Nanti akan kita colokkan ke alat wattmeter digital ini. Terus kita lihat, biasanya kan kalau di awal-awal tuh katanya watt pertama itu suka tinggi dulu ya teman-teman ya. Mari kita cek dulu ya teman-teman ya kipas angin ini. Kita cek di speed 1 dulu ya teman-teman ya, di speed terendah yang kita cek dulu ya teman-teman ya. Di speed 1 ya teman-teman ya, speed yang terendah. Coba kita lihat berapa watt kipas angin ini menghasilkan daya teman-teman ya. Daya yang dihasilkan oleh kipas angin tadi ini watt tertingginya itu ada di 40 watt ya teman-teman ya. 40,6 ya teman-temannya, itu watt tertingginya ya. Sedangkan di watt terendahnya itu 26 watt ya teman-teman ya. Berarti benar ya teman-teman ya, ketika kita menyalakan suatu alat itu tarikan dayanya atau watt di awal itu pasti tinggi ya teman-teman ya. Sekarang kita pindah di speed 2 teman-teman ya, speed yang menengah ya. Mari kita cek lagi di wattmeter digital. Naik lagi ya teman-teman ya menjadi 42. Sekarang turun. Sekarang stabil di 41 watt poin 8 ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita cek di speed 3 ya teman-teman ya. Bisa kita lihat lagi di wattmeter digitalnya, daya yang terekam itu adalah sekitar 45 watt ya teman-teman ya. Jadi yang tertulis di spek kipas angin tadi itu 55 watt itu adalah spek tertingginya ya teman-teman ya. Tapi di aktualnya tidak sampai 55 watt ya teman-teman ya. Ini di stabilnya di 45 watt ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita pakai di speed 3 saja teman-teman ya, speed yang paling laju ya teman-teman ya. Kita akan coba selama 1 jam nonstop. Nanti kita lihat hasilnya, berapa watt yang terpakai dan juga berapa costnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah hampir ya teman-teman ya 1 jam ya teman-teman ya. Di waktu 1 jam kita akan cabut ya. Oke teman-teman, kita sudah menyalakan kipas angin selama 1 jam teman-teman ya, di speed 3, speed yang paling tinggi teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah kWh yang terpakai ya teman-teman ya, di 0,044 kWh ya teman-teman ya, selama 1 jam ya teman-teman ya. Kemudian ini adalah voltnya teman-teman ya, voltnya itu 221,1 ya teman-teman ya. Kemudian ampernya ini sudah 0 kembali ya teman-teman ya, karena sudah kita cabut ya tadi ya teman-temannya kipas angin ya. Kemudian watt terendahnya ini sudah 0 lagi ya teman-temannya. Ini watt tertinggi dari kipas angin tadi 45,5 watt ya teman-teman ya. Kemudian ini input costnya ya teman-teman ya, dan ini adalah cost yang terpakai selama kita menyalakan kipas angin ini 1 jam nonstop di speed 3 ya teman-teman ya, di angka 0,64 cost per kWh nya teman-teman. Nanti akan kita kalikan 100. Jadi inilah simulasi perhitungannya seperti ini ya teman-teman ya. kWh yang terpakai selama 1 jam dan cost atau biaya yang terpakai adalah 0,64 ya teman-teman ya, dikali 100 itu per jamnya ya teman-teman ya. Nah, kalau kipas angin ini dipakai full 24 jam nonstop, maka perhitungannya
adalah Rp64 itu kita kalikan 24 jam ya teman-teman ya, maka hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu tadi cara penghitungan tagihan listrik menggunakan wattmeter digital ya teman-teman ya. Sedikit tips dari saya agar tagihan listrik agak berkurang ya teman-teman ya. Yang pertama, kita bisa mengurangi pemakaian alat elektronik yang memiliki daya listrik yang besar ya teman-teman ya, seperti AC, setrika, dan mesin cuci. Untuk mesin cuci di sini mungkin teman-teman bisa menunggu pakaian itu agak banyak ya teman-teman ya. Hal ini dikarenakan daya listrik yang digunakan sama besarnya ya teman-teman ya, baik pakaian yang dicuci itu jumlahnya banyak ataupun sedikit ya teman-teman ya. Yang kedua, matikanlah alat elektronik yang tidak terpakai. Dalam hal ini bisa kita mematikan lampu saat tidur, mematikan TV jika tidak ada yang menonton, mencabut rice cooker jika nasinya sudah habis. Karena hal ini dapat menghemat biaya listrik dan membuat kita terhindar dari pemborosan. Mungkin itu saja yang bisa saya share ke teman-teman kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.